Selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan aktifkan lonceng. Kali ini kita akan mempelajari unsur-unsur interpretasi citra inderaja terkait tata guna lahan. A. Rona. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Air laut memantulkan rona gelap, sedangkan pasir memantulkan rona terang. B. Warna. Warna adalah wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Misalnya warna coklat kekuningan pada air menandakan air tersebut keruh. Pada citra berikut dapat kita lihat bahwa sungai itu airnya berwarna keruh. C. Bentuk. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang mencerminkan konfigurasi atau kerangka objek. Bentuk merupakan atribut yang jelas dan khas, sehingga banyak objek-objek di permukaan bumi dapat langsung dikenali pada saat interpretasi citra melalui unsur bentuk saja. D. Ukuran. Ukuran adalah atribut objek yang meliputi jarak, luas, volume, ketinggian tempat, dan kemiringan lereng. Ukuran merupakan faktor pengenal yang dapat digunakan untuk membedakan objek-objek sejenis yang terdapat pada foto udara, sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran sangat mencirikan suatu objek. Ini adalah contoh citra yang menggambarkan interpretasi terhadap ukuran. E. Tekstur. Tekstur sering dinyatakan dengan kasar, sedang, dan halus. Contohnya, pohon besar memiliki tekstur kasar, perkebunan sedang, dan tanah kosong memiliki tekstur halus. F. Pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Contoh aliran sungai di daerah pegunungan memiliki pola aliran radial sentrifugal. G. Bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Objek atau gejala yang terletak di daerah bayangan biasanya hanya tampak samar-samar atau bahkan tidak tampak sama sekali. Meskipun bayangan membatasi gambaran penuh suatu objek pada foto udara, kadang justru menjadi kunci penting dalam interpretasi, terutama untuk mengenali suatu objek yang justru kelihatan lebih tampak atau jelas dengan melihat bayangannya. H. Situs. Situs adalah tempat kedudukan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Situs bukan merupakan ciri objek secara langsung, tetapi dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar. Contohnya pola pemukiman yang memanjang sejajar dengan jalan. I. Asosiasi. Asosiasi diartikan sebagai keterkaitan antara objek satu dengan objek lain. Adanya keterkaitan itu, maka terlihatnya suatu objek sering merupakan petunjuk bagi objek lain. Contohnya stasiun kereta berasosiasi dengan rel kereta di sekitarnya. Penginderaan jauh untuk kajian tata guna lahan. Penginderaan
jauh kaitannya dengan tata guna lahan, salah satunya dalam bentuk inventarisasi penggunaan lahan. Inventarisasi penggunaan lahan penting dilakukan untuk mengetahui apakah pemetaan lahan yang dilakukan oleh aktivitas manusia sesuai dengan potensi ataupun daya dukungnya. Penggunaan lahan yang sesuai memperoleh hasil yang baik, tetapi lambat laun hasil yang diperoleh akan menurun sejalan dengan menurunnya potensi dan daya dukung lahan tersebut. Integrasi teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu bentuk yang potensial dalam penyusunan arahan fungsi penggunaan lahan. Dasar penggunaan lahan dapat dikembangkan untuk berbagai kepentingan penelitian, perencanaan, dan pengembangan wilayah. Contoh inventarisasi citra penginderaan jauh dalam penggunaan lahan seperti inventarisasi lahan pertanian, perkebunan, permukiman, kehutanan, pertambangan, industri, pertokoan, pusat perbelanjaan, perbankan, perkantoran, ruang terbuka hijau, dan lain-lain yang dapat dilakukan dengan menggunakan kunci interpretasi citra. Setelah itu, citra penginderaan jauh dapat diolah dengan SIG atau Sistem Informasi Geografi untuk menampilkan peta penggunaan lahan yang akan digunakan lebih lanjut oleh para pengambil kebijakan. SIG memiliki banyak keunggulan dalam pengolahan ini karena data dapat dikelola dalam format yang jelas, biaya lebih murah daripada harus survei lapangan, pemanggilan data cepat dan dapat diubah dengan cepat. Data spasial dan non-spasial dapat dikelola bersama. Analisa data dan perubahan dapat dilakukan secara efisien, dapat untuk perancangan secara cepat dan tepat. Rangkuman. Berdasarkan paparan materi di atas, dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Tata guna lahan adalah wujud ruang di alam mengenai bagaimana penggunaan lahan tertata, baik secara alami maupun direncanakan. 2. Perencanaan tata guna lahan adalah proses penyiapan dalam upaya mewujudkan pola dan struktur ruang pada jangka waktu yang ditetapkan untuk memberikan bantuan pada pengguna lahan dalam menata lahan. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tata guna lahan adalah faktor fisik yang meliputi kondisi geologi, air, tanah, dan iklim. Faktor biologis meliputi vegetasi, hewan, dan penduduk. Faktor keadaan ekonomi meliputi keadaan pasar dan alat transportasi. Dan faktor institusi meliputi keadaan hukum pertahanan, keadaan politik, dan keadaan sosial. 4. Untuk perencanaan tata guna lahan memerlukan interpretasi citra penginderaan jauh agar memudahkan dalam menata lahan. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.